Selamat datang di training Cleaning Sanitation Ciracas Factory. Konsumen kita termasuk dalam kategori konsumen dengan risiko kesehatan yang tinggi, sehingga kriteria keamanan pangannya pun sangat ketat. Salah satu bahaya pangan yang mengancam keamanan produk kita adalah pertumbuhan mikroba atau bakteri. Kontaminasi mikroba pada pangan dapat mengakibatkan keracunan, sakit, hingga kematian. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya hal tersebut adalah dengan cleaning dan sanitasi. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam menjaga kebersihan di Ciracas Factory, yaitu tentang cleaning machine, environment, dan cleaning tools. Mari kita pelajari bersama bagaimana kita dapat memastikan bahwa proses cleaning di pabrik kita berjalan efektif dan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Dengan pemahaman yang mendalam tentang cleaning machine, environment, cleaning tools, dan teknik cleaning yang tepat, kita dapat menjaga kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Ayo kita mulai training hari ini dengan semangat dan fokus. Berikut adalah 8 poin seputar aktivitas cleaning yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita mulai. Kunci untuk mengontrol pertumbuhan mikroba pada produk di pabrik kita adalah sistem hygiene dan sanitasi yang efektif. Bagaimana caranya? Tentunya melalui praktik cleaning dan sanitasi yang dilakukan dengan tepat. Oleh karena itu, pemilihan sistem sanitasi menjadi hal yang penting bagi keberlanjutan proses produksi dan keamanan produk. Kita semua berperan dalam menjamin keamanan produk kita sampai ke tangan konsumen. Cleaning dan sanitasi adalah aktivitas sehari-hari yang dilakukan dalam pekerjaan. Cleaning adalah aktivitas yang dilakukan pada permukaan area tertentu, baik secara fisik atau menggunakan zat kimia pembersih yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran. Sedangkan sanitasi adalah aktivitas yang dilakukan pada permukaan yang sudah bersih, menggunakan zat kimia yang bertujuan untuk membunuh mikroba atau bakteri. Penting untuk diingat, sebelum melakukan sanitasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membersihkan terlebih dahulu area maupun peralatan yang sudah lama tidak digunakan atau kotor. Karena permukaan area atau barang yang kotor membuat proses sanitasi tidak efektif. Tiap area memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda, dari low atau rendah, medium atau sedang, hingga high atau tinggi. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan pemisahan zona menjadi low care area atau LCA, medium care area atau MCA, dan high care area atau HCA. Dengan perbedaan tersebut, tentunya treatment antar area juga akan disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan masing-masing area. Namun, hal yang pasti adalah cleaning pada equipment atau mesin-mesin produksi harus dilakukan secara rutin. Dan gunakan peralatan cleaning yang disediakan sesuai peruntukannya, seperti vacuum cleaner, sikat, tisu wipol, dan lain-lain. Berikut adalah pembagian daily cleaning berdasarkan areanya masing-masing.
Nah, hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan diantaranya 1. Proofing area kerja, permukaan mesin dan lantai. Bersihkan spillage powder atau tumpahan powder bila menemukan di area kerja. 2. Identifikasi sumber kebocoran powder tersebut dan laporkan pada N+1 agar segera ada follow up atau action. Ketiga, pada aktivitas cleaning, gunakan vacuum cleaner yang telah disediakan di tiap area sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut agar tidak terjadi cross-contamination. Gunakan vacuum cleaner A1 dengan stiker warna merah untuk membersihkan bagian dalam mesin. Sedangkan vacuum cleaner dengan stiker warna biru atau vacuum cleaner A2 digunakan untuk membersihkan bagian luar mesin. Dan vacuum cleaner A3 dengan stiker warna hijau digunakan untuk membersihkan lantai. Jika membawa cairan pembersih atau sanitasi ke HCA, harus menggunakan jerigen khusus ya. Sekarang kita memasuki bagian environment cleaning atau pembersihan lingkungan atau area kerja. Tiap area memiliki ketentuan aktivitas, alat, dan bahan cleaning yang berbeda. Cleaning yang dilakukan rutin di area produksi, seperti HCA, MCA, dan LCA, dikenal sebagai deep cleaning. Deep cleaning ini dilakukan 1 minggu sekali untuk pembersihan yang lebih teliti dan menyeluruh di area produksi dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada saat deep cleaning diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Wajib menggunakan APD jika menggunakan bahan kimia tertentu. 2. Pastikan cairan dan alat pembersih yang akan digunakan sesuai dengan standar atau prosedur. Cairan pembersih harus dibuat pada pagi hari dalam kondisi fresh. 3. Lakukan cleaning secara berurutan dari area yang lebih tinggi. Bersihkan area lantai, tangga, pintu, dan lain-lain, hingga semua kotoran dan deposit powder hilang. Deposit powder yang sulit dibersihkan menggunakan vacuum cleaner dapat dibersihkan menggunakan sikat. 4. Pel lantai menggunakan oksonia 0,5% dan alat pel berbentuk kotak. Kain pel perlu diganti setiap mengepel area seluas 1,5 x 1,5 meter. Pengepelan dilakukan sebanyak 2 kali. Yang terakhir, permukaan yang telah dipel harus ditunggu hingga mengering atau dry out minimal 30 menit. Tiap area memiliki ketentuan cleaning dan sanitasi yang berbeda. Oleh karena itu, selalu perhatikan matriks environment cleaning berikut ya. Pembahasan mengenai aktivitas cleaning sudah selesai. Yuk bernapas sejenak dan kita bersiap-siap memasuki bab selanjutnya, yakni pembuatan larutan sanitasi dan cleaning. Pertama-tama, kita perlu mengetahui cairan kimia apa saja yang digunakan untuk cleaning dan sanitasi, dan bagaimana cara pembuatannya. Yuk simak tabel berikut. Saat membuat larutan sanitasi, kita perlu memerhatikan beberapa hal berikut. Pertama, personel yang akan membuat larutan cleaning atau sanitasi wajib menggunakan APD, yaitu sarung tangan, masker, dan pelindung mata. Kedua, gunakan alat takar terukur untuk membuat larutan sanitasi. Dan yang terakhir, larutan sanitasi wajib disediakan dalam kondisi fresh dan diberi label yang jelas. Selanjutnya adalah penyiapan larutan kimia untuk dibawa ke area produksi. Larutan kimia yang sudah dibuat sebelumnya dimasukkan ke dalam wadah berupa jerigen atau kontainer box. Sesampainya di entrance HCA, rendam microfiber yang sudah disiapkan ke dalam kontainer box berisi larutan kimia, lalu tutup kontainer box tersebut. Sanitasi kontainer box sebelum memasuki HCA,
Dan microfiber yang direndam larutan kimia tadi siap digunakan. Setelah mengenali berbagai aktivitas produksi dan mengetahui cara pembuatan larutan cleaning dan sanitasi, kita akan mempelajari bagaimana cara mengelola alat pembersih sehingga tetap terjaga. Area produksi dibagi menjadi beberapa kriteria, yakni A1 merupakan area HCA dan kontak langsung dengan produk, seperti bagian dalam mesin, shifter damping, sarung tangan operator, vacuum cleaner untuk bagian dalam mesin. Lalu ada A2 atau area HCA yang tidak kontak langsung dengan produk tetapi cukup dekat. Contohnya bagian luar mesin, vacuum cleaner yang digunakan untuk cleaning bagian luar mesin dan juga baju operator. Kemudian ada A3 atau area HCA dan tidak kontak produk. Jaraknya kurang dari 1 meter dari mesin, contohnya lantai, dinding, sepatu, forklift, dan vacuum cleaner yang digunakan untuk cleaning lantai. Dan terakhir ada area A4, yakni area transisi menuju HCA. Contohnya area sluice dan changing room. Oleh karena risiko yang berbeda-beda antar area, agar tidak terjadi cross-contamination, maka alat-alat kebersihan yang digunakan harus dibedakan berdasarkan warna untuk masing-masing area. Di area A1, peralatan cleaning dan sanitasi dicirikan dengan warna merah dan atau ditandai stiker warna merah. Di area A2, peralatan cleaning dan sanitasi dicirikan dengan warna biru dan atau ditandai stiker warna biru. Di area A3, peralatan cleaning dan sanitasi dicirikan dengan warna hijau dan atau ditandai stiker warna hijau. Di area A4, peralatan cleaning dan sanitasi untuk lantai menggunakan peralatan berwarna ungu. Dan untuk bagian atas mesin menggunakan peralatan berwarna pink. Area LCA menggunakan peralatan yang dicirikan dengan warna kuning dan atau ditandai stiker warna kuning. Perhatikan ketentuan penggunaan vacuum cleaner berikut. Peralatan cleaning dan vacuum cleaner harus dibersihkan serta disanitasi secara teratur sesuai matriks yang telah dibuat. Perhatikan matriks cleaning vacuum cleaner berikut. Selain matriks cleaning vacuum cleaner, perhatikan juga matriks cleaning untuk cleaning tools di HCA berikut. Mari kita perhatikan pula matriks cleaning untuk cleaning tools LCA. Setelah 3 bab sebelumnya, akhirnya kita sampai di pembahasan terakhir yakni mengenai pencucian bin atau bin washing. IBC bin dicuci secara otomatis di bin washing area dengan parameter yang telah divalidasi. Bin washing dilakukan melalui 4 tahapan sebagai berikut. Dan hal yang perlu diperhatikan dari proses bin washing adalah: pertama, jika ditemukan deposit powder yang mengeras di dinding bin, bersihkan menggunakan vacuum cleaner khusus. Dan kedua, setelah proses bin washing, pastikan tidak ada air yang tersisa dan bin dalam keadaan kondisi kering. Setelah dilakukan cleaning sanitasi, dilakukan verifikasi untuk memastikan proses cleaning sanitasi berjalan dengan benar sesuai prosedur dan memberikan hasil yang sesuai. Verifikasi dilakukan secara visual, pengambilan swab ATP dan atau swab mikro. Verifikasi secara visual dilakukan untuk memastikan tidak ada deposit powder yang masih tertinggal. Sedangkan pengambilan swab ATP dan atau swab mikro dilakukan untuk memastikan tidak ada kontaminasi mikroba.
Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. I care. Kita semua berperan.